Selamat datang di podcast 3 SKS. Jadi, pada episode kali ini kita akan membahas topik-topik menarik dan mendalam seputar dunia teknologi dan algoritma. Saya, Asep Permana sebagai host, akan menemani Anda selama podcast ini berjalan dengan tema yang sangat relevan di era teknologi modern, yaitu algoritma Astar. Mungkin banyak dari kalian bertanya-tanya, apa itu sih algoritma Astar? Atau kenapa kita perlu mempelajarinya? Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita sedikit menggali konteks algoritma Astar. Algoritma Astar adalah salah satu algoritma pencarian jalur terbaik yang pernah dikembangkan. Ditemukan pada tahun 1968 oleh Peter Hart, Niels Mason, dan Bertrand Russell. Algoritma ini menjadi solusi cerdas untuk menemukan jalur terpendek dari satu titik ke titik lainnya dalam berbagai situasi seperti navigasi robot, pemetaan lokasi dalam aplikasi GPS, hingga dalam dunia pengembangan game. Mengapa sih algoritma ini begitu istimewa? Hal ini karena algoritma Astar menggabungkan dua pendekatan sekaligus, eksplorasi lokal dan heuristik global. Dengan pendekatan ini, algoritma Astar tidak hanya mencari jalur secara efisien, tetapi juga memastikan hasilnya optimal. Oke, kita bayangkan saja, ini sedang berada di sebuah kota besar dengan jalan-jalan yang saling bersiraman. Dan jika ingin mencapai suatu tujuan secepat mungkin, pilihan jalannya begitu banyak dan Anda harus memilih jalan terbaik. Dari algoritma Astar adalah alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti ini secara otomatis. Namun, algoritma Astar tidak hanya terbatas pada masalah navigasi fisik. Dalam dunia digital, algoritma ini digunakan di sistem kecerdasan buatan untuk membantu karakter dalam game memilih jalur tercepat atau untuk mencari solusi optimal dalam puzzle atau masalah kompleks lainnya. Jadi pada podcast kita kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam, bagaimana cara kerjanya, prinsip matematikanya, serta contoh penerapannya. Untuk itu, saya telah mengundang rekan saya sendiri, yaitu Gea. Selamat datang Gea, dan terima kasih telah hadir di acara ini. Terima kasih juga Kak, sudah senang sekali saya bisa di sini berbagi ilmu juga tentang algoritma Astar ini dengan semua audiens. Oke Kak, bagaimana kabarnya ini? Jadi kesibukannya apa sih Kak? Untuk sekarang sih nggak ada ya. Nggak ada kesibukan apa-apa. Cuma kuliah-kuliah doang ya? Kurang. Pulang dulu. Oke Kak, sebelum kita memulai diskusi yang mendalam, saya ingin menyampaikan kepada audiens bahwa algoritma ini tidak hanya penting bagi para profesional di bidang teknologi, tetapi juga relevan pada siapa saja yang tertarik dalam bagaimana solusi optimal dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tetap bersama kami karena banyak hal menarik yang akan kita bahas. Oke, baiklah, untuk memulai, bisa gak sih kakak jelaskan secara sederhana kepada audiens apa itu algoritma Astar dan bagaimana algoritma Astar berbeda dengan algoritma pencarian lainnya seperti Dijkstra atau BFAS.
jadi Astar adalah algoritma pencarian yang sangat efisien untuk menemukan jalur terpendek antara dua titik pada sebuah web. Nah, jadi bisa nih dibayangkan pada sebuah peta nih, jadi titik-titik itu adalah kota, sedangkan garis menghubungi itu adalah jalan. Jadi Astar itu akan mencari jalan tercepatnya dari satu kota ke kota lainnya. Nah, jadi perbedaan utama Astar dengan Dijkstra. Sedangkan Astar ini kan menggunakan heuristik, yaitu perkiraan jarak ke tujuan untuk mempercepat pencarian. Sedangkan PFS melakukan pencarian secara menyeluruh tanpa menggunakan heuristik. Jadi oke ya, apakah konsep heuristic function sangat penting dalam algoritma Astar? Dan apakah kakak bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana heuristic function mempengaruhi kinerja algoritma Astar? Nah, jadi heuristic function adalah perkiraan biaya dari node saat ini ke node tujuan. Nah, jadi semakin akurat heuristic function ini, semakin cepat si Astar menemukan solusinya. Tapi nah, jika heuristic function terlalu optimis, Astar bisa terjebak dalam pencarian yang tidak optimal. Nah, ada beberapa jenis heuristic function seperti Euclidean distance, Manhattan distance, dan Cephasian distance. Nah, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya gitu. Cukup menarik juga ya ternyata. Apakah kakak mungkin bisa menjelaskan lebih rinci bagaimana sih cara kerja algoritma dari algoritma Astar itu? Jadi prinsip dasar algoritma Astar ini adalah pencarian jalur dengan memanfaatkan kombinasi dari eksplorasi lokal dan panduan global. Saya ini punya langkah-langkah utamanya, jadi tadi mulai dari titik awal dan tambahkan ke open list. Open list itu daftar yang akan dieksplorasi. Lalu ambil node dengan nilai Fn terkecil dari open list itu sendiri. Untuk setiap node tetangga, itu nilai Fn dan tambahkan ke open list jika belum dieksplorasi. Jika sudah dieksplorasi, perbaharui nilainya jika jalur baru lebih pendek. Lalu setelah node selesai dievaluasi, pindahkan ke close list. Close list itu daftar node yang telah selesai dieksplorasi. Yang terakhir nih, jika node saat ini adalah tujuan, algoritma akan berhenti dan jalur optimalnya ditemukan. Hal ini membuat algoritma ini unggul adalah penggunaan heuristik dalam HN, yaitu estimasi biaya menuju tujuan. Heuristik ini harus bersifat konsisten dan tidak melebih-lebihkan nilai sebenarnya, sehingga dapat memastikan hasil yang optimal. Oke kak, baiklah ya, cukup pusing sekali ya. Benar. Baik, itu sangat jelas kak, lumayan lah ya. Sekarang bagaimana sih penerapannya dalam dunia nyata, dan apakah ada contoh kasusnya? Itu pasti ada. Jadi algoritma Astar ini sering digunakan di berbagai bidang. Saya ini punya 3 contoh. Yang pertama dalam navigasi robot. Dengan robotika, Astar digunakan untuk mencari jalur terpendek di peta dengan rintangan. Misalnya dalam robot vacuum cleaner, tahu kan? Ya, vacuum cleaner. Itu vacuum cleaner harus membersihkan ruangan tanpa menambah perabotan. Yang kedua dalam pengembangan game, banyak yang menggunakan Astar untuk menentukan pergerakan musuh atau karakter non pemain agar terlihat realistis. Contohnya tuh ada satu game strategi
konfigurasinya untuk memberikan rute tercepat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Jadi Kak, dalam penerapan algoritma ASTAR untuk game heuristik function apa yang biasanya digunakan dan bagaimana cara memilih heuristik yang tepat? Nah, jadi dalam game nih, jadi sering digunakan heuristik Manhattan distance atau Elegant distance. Jadi pemilihan heuristik ini tuh tergantung pada jenis peta dan karakteristik pergerakan karakternya. Di heuristik yang baik akan mempercepat pencarian tanpa mengorbankan akurasi. Itu. Oke Kak, jadi sih kalau boleh tahu lagi ya, apa sih kelebihan dan kekurangannya dari algoritma ASTAR itu dan dibandingkan dengan algoritma pencarian lainnya? Nah, jadi kelebihannya dulu nih. Jadi algoritma ASTAR akan menjamin menemukan jalur terpendek jika heuristiknya admissible atau tidak melebih-lebihkan biaya. Nah, dengan heuristik yang baik, ASTAR akan sangat mengurangi jumlah node yang dieksplorasi dibandingkan algoritma seperti BFS atau Dijkstra. Nah, jadi algoritma ASTAR ini juga dapat disesuaikan untuk berbagai jenis masalah dengan modifikasi fungsi heuristiknya. Lalu untuk kekurangan algoritma ASTAR nih, nah ini tuh menyimpan semua node yang dieksplorasi sehingga tidak cocok untuk ruang pencarian yang sangat besar. Di efisien ASTAR sangat bergantung pada heuristik yang digunakan. Jika heuristik yang buruk, performanya juga bisa menurun drastis. Dalam kondisi ini mana ruang pencariannya sering berubah. Jadi algoritma ASTAR perlu dimodifikasi atau diganti dengan algoritma seperti Dijkstra. Nah, algoritma ASTAR ini unggul pada masalah dengan ruang pencarian yang terstruktur dan heuristiknya yang baik, tapi kurang ideal untuk masalah dengan keterbatasan memori atau lingkungan yang dinamis. Oke Kak, jadi kapan sih sebaiknya kita menggunakan di algoritma ASTAR itu? Nah, algoritma ASTAR itu sebaiknya digunakan ketika membutuhkan algoritma pencarian jalur yang optimal dan efisien dalam ruangan pencarian yang terstruktur dengan baik, terutama jika memiliki heuristik yang dapat memperkirakan biaya ketujuan dengan akurasi yang cukup baik. Algoritma ini sangat cocok untuk aplikasi seperti navigasi robot, permainan video, atau sistem perencanaan rute. Nah, di mana menemukan jalur terpendek adalah prioritas utamanya dan sumber daya komputasi dapat diakurasi untuk perhitungan heuristik. Oke sih Kak, lumayan pusing ya dari awal sampai iya. Oke Kak, jadi kira-kira kemana nih arah pengembangan algoritma ASTAR di masa depan? Dan apakah ada variasi atau modifikasi dari ASTAR yang sedang dikembangkan itu? Jadi pengembangan algoritma ASTAR untuk di masa depan cenderung berfokus pada peningkatan efisiensi, skalabilitas, dan adaptabilitasnya terhadap berbagai aplikasi. Nah, di sini ada beberapa variasi atau modifikasi yang sedang dikembangkan yang akan mengikuti optimasi heuristik. Jadi algoritma seperti Wayne ASTAR dan iteratif
Jadi seperti penggunaan paralelisme, GPU, atau pendekatan berbasis kuantum untuk mempercepat waktu komputasi. Nah, yang kelima ada integrasi multi objektif. Nah, algoritma seperti MOA star atau multi objektif star digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan berbagai kriteria optimalisasi. Nah, pengembangan ini bertujuan agar algoritma ASTAR tetap relevan dalam aplikasi canggih seperti kendaraan otonom, robotika, dan eksplorasi ruang. Dari awal sampai akhir. Itu sih enggak Sih, asli serius ya. Baiklah Kak, sepertinya cukup segini ya. Terima kasih Kak Gea atas penjelasannya. Kita belajar banyak tentang teori, aplikasi hingga implementasi algoritma ASTAR. Nah, sebelum kita tutup, ada nggak sih pesan dari Kak Gea untuk audiens setia kita? Mungkin pesan bagi saya untuk para audiens ini yang sedang nonton, bagi yang tertarik dalam dunia algoritma, cobalah untuk mempraktekkan konsep ini. Tidak perlu khawatir jika awalnya sulit karena pemahaman akan datang dengan latihan. Algoritma ASTAR adalah pintu masuk yang baik untuk belajar tentang pencarian optimal. Oke, Kak Gea, terima kasih untuk pesannya ya. Nah, untuk pendengar sekalian, jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang algoritma ASTAR, jangan ragu untuk mencari sumber-sumber tambahan di internet. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, And subscribe.